92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini sahabat budaya kembali lagi. Saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita, yaitu siaran Teras UMKM. Apa kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, tentunya di program acara kita Teras UMKM kita mengangkat topik yaitu cerdas finansial bersama OJK, kunci sukses UMKM di era Astacita. Kalau gitu langsung aja kita menyapa narasumber kita. Ada Bapak Inci M. Darmawan, Asisten Manajer Madya OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Inci. Iya, selamat pagi Mbak. Pagi. Iya, apa kabar hari ini? Baik? Baik. Walaupun hujan terus ya Makassar akhirnya. Walaupun disibukkan dengan beberapa aktivitas lainnya ya. Tetap semangat untuk di program acara kita Teras UMKM nih. Oke, nah kita juga sebentar ajak untuk para pendengar kita memberikan tanggapan ini terkait dengan untuk sahabat budaya ketika kita tambah modal usaha, pinjam di bank atau dapat tawaran pinjaman online. Jadi untuk sahabat budaya bagaimana ini kita menurut sahabat budaya ketika kita tambah modal usaha, pinjam di bank atau dapat tawaran pinjaman online. 0811 400 9250. Sebentar silakan yang ingin menanggapi topik kita. Namun pembahasan kita yaitu cerdas finansial bersama OJK, kunci sukses UMKM di era Astacita. Oke, kita langsung saja nih Pak Inci ya. Dalam visi Astacita, memperkuat UMKM adalah prioritas nasional. Jadi bagi masyarakat, bagi sahabat budaya yang mungkin baru memulai usaha kecil-kecilan di rumah nih, sebenarnya adakah standar dasar yang disebut cerdas finansial menurut OJK? Nah, apakah hanya soal punya tabungan atau ada hal lain yang lebih mendasar nih? Menarik ya. Jadi iya. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kita, dari bukan OJK saja ya, tapi secara umumnya Mbak, ketika kita terliterasi, yang dikatakan terliterasi secara keuangan itu ketika kita sebagai individu itu dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Sesimpel itu. Iya, jadi, harus membedakan betul, memang keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya literasi keuangan itu hanya sesimpel itu. Ketika seseorang dapat membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, maka sebenarnya orang tersebut telah dikatakan terliterasi terhadap keuangan. Kalau dari sudut pandang OJK, ketika mereka sudah bisa membedakan kedua hal tersebut, maka diharapkan individu yang dimaksud itu sudah dapat nih memastikan ketika dia ingin membeli sesuatu atau menargetkan untuk mendapatkan sesuatu, dia sudah dapat mengkategorikan apakah yang dia inginkan itu menjawab kebutuhan dia secara primer, sekunder atau tersier dan lain sebagainya. Sebenarnya gitu sih Mbak. Nah, kalau apakah ada berbagai jenis, sebenarnya ada, tapi menabung itu merupakan gerbang utamanya yang kita bilang. Oleh sebab itu kenapa kita di OJK ini sejak awal ketika masyarakat itu sudah masuk di bangku sekolah atau lain sebagainya, kita tuh sudah menggenjot mereka tuh untuk belajar dan memahami tentang konsep menabung. Karena dari menabung akhirnya tumbuh kesadaran bahwa ada nih uang yang saya miliki. Kemudian karena dia sudah ada kesadaran tentang ada uang yang dia miliki, akhirnya dia akan mengembangkan pola pikir apakah uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya gitu. Seperti itu ya. Namun kalau misalkan dari sejak awal tidak menyadari hal demikian, misalkan untuk menabung begitu loh. Nah, apa yang terjadi untuk kedepannya ya? Iya betul. Nah ini yang bahaya nih kalau dari kecil nggak ada budaya menabung yang tumbuh atau lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak ada rasa kepemilikan akan uang tersebut, gitu kan? Benar. Karena nggak ada rasa kepemilikan, akhirnya tidak ada tumbuh konsep antara keinginan dan kebutuhan, akhirnya dikeluarkan terus, gitu. Akhirnya terbentuklah budaya konsumtif. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita dulu nih,
kalau kita dikasih barang dengan orang tua kita kasih kita sesuatu, kita Iya. tuh cinta sama sayang dengan barang itu hanya seminggu. Iya. Ketika dia masih baru. Benar. Setelah itu dilempar Lagi, dibuang lagi, Betul. nggak dibutuhkan lagi. Tapi kalau kita beli sendiri, jangankan 1 minggu, 2 tahun aja ada orang Masih sentuh kita masih disimpan. marahin. Nah itulah Iya, budayanya iya. yang perlu ditumbuhkan. Dan apalagi terlebih lagi kan biasa kita sebagai manusia nih terkadang besar pasak daripada tiang kan. Betul. Nah, apa yang terjadi seperti itu ya kira-kira kondisi seperti itu? Iya. Iya, tapi butuh ya yang namanya kesadaran gitu ya, Pak Inci ya. Oke, nah ini banyak pelaku UMKM di Makassar nih dan sekitarnya butuh modal cepat sehingga sering tergiur pinjol atau pinjaman online ilegal yang syaratnya cuma KTP saja gitu loh. Betul. Bagaimana OJK melalui program-programnya membantu sahabat budaya pendengar kita mendapatkan akses permodalan yang resmi dan aman seperti KUR atau fintech legal ya, Betul. tanpa harus takut diteror penagih utang yang bisa dikatakan itu sebagai apa deh begitu ya, gemas, menyebalkan gitu, Oke. diteror lagi ya. Nah, jadi gini Mbak, sebenarnya fintech itu atau kita bahasa umumnya ya pinjol itu, sebenarnya Iya, pinjol pinjol. itu awal masuknya di Indonesia memang ditujukan bukan untuk sifat konsumtif, tapi memang ditujukan untuk pinjaman produktif. Karena tadi itu menjawab pertanyaan bahwa banyak nih individu-individu masyarakat ingin buka usaha, tapi kalau meminjam lewat bank, kadang nominalnya terlalu besar, Betul. kadang bunganya yang terlalu besar dan lain sebagainya, atau prosesnya lama. Padahal mereka itu butuh perputaran uang yang cepat. Apalagi kalau UMKM kan ya, Iya. beli bahan pagi, laku siang sore, malamnya harus belanja lagi. Harus belanja lagi kan. Kan butuh tuh kalau pengajuan di bank kan atau di pembiayaan lain sebagainya kan biasanya butuh waktu analisis lain sebagainya 1 minggu 2 minggu bahkan 1 bulan baru dicairkan. Nah sebab itu sebenarnya pinjol hadir. Sayangnya masyarakat kita sering menyalahgunakan pinjol tersebut. Iya. Ketika pinjol masuk ternyata penggunanya gampang lain sebagainya, alih-alih digunakan untuk hal yang produktif malah digunakan untuk konsumtif. Iya, Gitu. iya. Cair nih pinjaman 10 juta bukan dipakai usaha malah beli iPhone. Padahal dia nggak ada pendapatan gitu loh yang mengakibatkan macet di kedepannya. Nah, oleh sebab itu OJK itu menyadari akan hal tersebut dan akhirnya kami itu selalu mengedukasi kepada masyarakat bahwa pinjol itu hadir untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Iya. Nah, kenapa bunganya kadang tinggi? Karena itu mereka itu perputaran uang cepat. Jadi memang kalau kita ingin menggunakan uang kredit untuk hal yang konsumtif, jangan mencari pinjaman yang sifatnya jangka pendek. Iya. Gitu. Karena kalau yang jangka pendek pasti bunganya tinggi. Bunganya tinggi ya. Betul. Jadi kalau di OJK itu jangka apa tuh? Kalau gini Mbak, jadi kalau pinjol itu mereka itu semua jangka pendek. Makanya tuh mereka tuh bunganya dihitung per minggu. Gitu. Makanya orang berpikir kok bunganya pinjol tinggi ya, kok OJK tidak mengaturnya? Bukan, kami sudah mengatur. Memang pinjol itu bunganya tinggi untuk mengkompensasi mereka dapat memberikan pinjaman dengan cepat. Tapi memang mereka itu untuk jangka pendek. Jangan pernah menggunakan pinjol untuk hal-hal yang jangka panjang. Jadi jangan gunakan untuk buat pinjaman, cairkan nih 50 juta lewat pinjol untuk DP mobil. Oh jangan. Gitu. Itu sama aja menjebak diri kita dalam permasalahan keuangan. Nah, di sisi lain pinjol itu tidak semuanya jahat, gitu. Karena pinjol itu, pinjaman online itu sama halnya dengan bank, pembiayaan lain sebagainya. Mereka itu diregulasi oleh OJK. Iya. Jadi mereka tuh diatur tuh Mbak, bagaimana mereka memberikan pembiayaannya, bagaimana mereka lakukan penagihan dan lain sebagainya. Yang sering bermasalah kita lihat di sosial media atau lain sebagainya itu adalah yang ilegal. Yang ilegal ya. Jadi kami ini OJK sudah menciptakan suatu layanan, bukan menciptakan, membentuk layanan yang itu di WhatsApp. Kami tahu tuh WhatsApp itu kan semua orang punya ya di Indonesia ya. Jadi kita buat nih satu chat robot, bisa dihubungi di 081 157 157 157. Bagus banget kan angkanya ya. Nah di situ kalau kita ingin buat pinjaman atau kita mau investasi atau apapun lain sebagainya, sebelum kita lakukan cek dulu legalitasnya via chat di situ. Nggak usah perkenalan diri, langsung aja ketik misalnya Bank ABC atau pinjol CDE gitu. Nanti itu di WhatsApp yang tadi kan? Yang tadi itu. Nah, ketika kita ketik namanya dalam hitungan detik, chat robotnya akan langsung respon. Bank ABC pinjol CDE
merupakan pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Berarti kalau dia bilang begitu aman, aman kan? Legal. Okay. Berarti apapun yang mereka lakukan pasti sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh OJK. Tapi kalau mereka mengatakan pinjol CDE tidak terdaftar dan berizin, itu jangan disentuh. Karena apapun konsekuensi yang timbul dari transaksi dengan yang ilegal itu bukan dalam kewenangannya OJK. Bukan tanggung jawab dari OJK. Bukan kewenangan. Betul ya. Betul. Karena kalau kita lihat ya, OJK itu diatur sesuai undang-undang ya, mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang terdaftar. Nah, fokusnya yang terdaftar. Kalau tidak terdaftar bagaimana? Pihak berwajib. Kepolisian begitu. Oke, dari perbedaan pinjaman online yang legal maupun ilegal nih ya, kalau menurutnya OJK itu perbedaannya selain yang memiliki jangka pendek ataupun jangka panjang itu kalau yang ilegal kan. Nah, ini perbedaan yang lainnya seperti apa nih Pak Inci? Sebenarnya perbedaannya tuh lebih ke penetapan bunga sih, Mbak. Bunga ya? Bunganya kayak gimana sih? Betul. Jadi kalau yang di legal itu, yang legal ya, saat ini yang legal itu ada 93 yang terdaftar. Pinjol kan? Ada 93 perusahaan pinjol yang terdaftar dan berizin oleh OJK. Yang ilegal itu ada 4.273. Banyak nih ternyata. Iya. Sangat gini ya. Satunya 93, satunya 4.000 gitu kan. Yang membedakan mereka itu sebenarnya aksesibilitas dengan bunga. Yang kita bahas aksesibilitas dulu. Pinjol legal, ketika orang ingin mengajukan pinjaman di yang legal, itu mereka ada double verification, ada verifikasi ganda. Selain mereka foto dengan KTP-nya, mereka butuh verifikasi wajah. Di sisi lain mereka akan dihubungi, biasanya ya, atau paling tidak menandatangani dokumen persetujuan dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka melengkapi administrasinya, baru uangnya ditransfer. Itu legal. Itu legal. Yang resmi. Dari OJK. Dari OJK. Jadi mau mereka mengatakan mereka tuh cepat atau lain sebagainya, pasti ada prosedur administrasi yang harus dilalui terlebih dahulu. Tidak semerta-merta uangnya cair atau lain sebagainya. Gitu. Di sisi lain, ketika mereka cair, maka pinjaman itu akan secara otomatis tercatat di SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau nama-lamanya BI Checking. Dulu orang kenal istilahnya BI Checking, sekarang sudah berganti namanya jadi SLIK OJK. Karena udah pindah pengawasannya. Nah, sedangkan kalau yang ilegal seringkali itu mereka tidak melewati tahap-tahap administrasi ini. Biasanya mereka hanya butuh foto KTP dengan foto muka. Kenapa? Karena tujuan mereka itu sebenarnya juga mencuri data-data pribadi milik kita. Waduh. Gitu. Itu aja tuh mereka butuh. Tiba-tiba masuk aja ke rekening kita itu uang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jumlah tenornya, berapa hari pinjaman lain sebagainya. Kalau yang legal kita harus milih dulu nih. Kita mau yang per minggu kah? Per bulan kah? Per 3 bulan kah? Per 6 bulan atau lain sebagainya. Dan bunganya baru disesuaikan dengan tenor yang kita pilih. Biasanya ilegal enggak. Mereka tuh langsung pakem tek 1 bulan ya. Tapi bunganya langsung gini nih, lain sebagainya. Tidak ada penandatanganan atau lain sebagainya. Sehingga apa? Seringkali kita terjebak di bunga yang tinggi. Jadi kalau misalkan yang ilegal nih ya, katakanlah jangka 1 bulan begitu. Nah, apakah setelah pelunasan seperti itu kalau di ilegal? Karena saya masih bertanya-tanya ini, saya belum mengerti juga itu. Katanya masih ditagih juga, walaupun itu sudah selesai jangkanya atau kayak gimana sih? Itu kan ilegal, Mbak. Jadi gini, ilegal itu sebenarnya mereka tuh tujuannya itu bukan memberikan kita pinjaman, tapi melakukan pemerasan. Menjebak ya? Menjebak. Jadi kalau yang legal memang tujuannya adalah memberikan pinjaman. Pinjaman selesai juga ikatannya. Sedangkan yang ilegal, pinjaman itu adalah metode penjebakannya. Kita kan sudah kasih nih KTP kita dengan foto kita. Kita pakai tuh uangnya. Kita bayar dengan bunga tinggi. Tapi kalau selesai di situ, yang rugi pinjolnya, pinjol ilegalnya maksudnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mentransfer lagi tanpa perlu persetujuan kita. Nah, kita akhirnya, loh, saya kan nggak pinjam, kok dikasih lagi? Ya udah, ini sudah masuk di sistem gini. Akhirnya kita bayar. Tiba-tiba data KTP kita itu disebar ke temannya mereka yang ilegal juga. Tanpa persetujuan kita, yang ilegal itu kirim lagi uang ke kita gitu dengan bunga yang tinggi. Nah itu orang-orang yang nggak enakan, budaya kita Indonesia ya, yang nggak enakan lain sebagainya, akhirnya kita merasa ada kewajiban yang harus kita lakukan, padahal tidak ada hal yang kita tanda tangan. Legal itu sangat berbahaya karena mereka itu tidak meminta izin, tidak ada juga perjanjian atau lain sebagainya. Di sisi lain mereka tidak berbadan hukum karena ilegal kan ya, benar. Sehingga mereka itu tidak bermain di norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi ketika kita ingin buat pinjaman, pastikan terdaftar dulu di OJK. Ceknya tadi di WhatsApp itu, kalau ilegal
jangan pernah mau sentuh karena itu sebenarnya penjebakan. Iya. Dia meminjamkan uang tujuannya bukan untuk untung dari peminjaman tersebut, tapi untuk mendapatkan informasi pribadi kita biar bisa digunakan untuk memeras. Gitu. Nah, ada yang nitip pertanyaan nih, katanya seperti ini. Apakah yang termasuk yang menelpon kan biasa tiba-tiba menelpon, katakanlah spam gitu ya. Untuk menawarkan yang namanya pinjaman. Nah, apakah itu termasuk pengawasan dari OJK atau bukan pengawasan dari OJK? Jadi gini, ketika kita harus perhatikan kontrak, inilah kenapa Bapak dan Ibu sekalian ya, para pendengar setia dari RRI Pro 4 Makassar, itu harus sebisa mungkin ketika membuka rekening tabungan kah, buat pinjaman kah, itu yang panjang tulisan tolong dibaca. Jangan scroll setuju. Jangan. Atau kalau bentuknya fisik jangan set mana tanda tangan jangan. Karena sebenarnya tidak semuanya perkataan dalam kontrak itu harus kita setujui. Salah satunya bahkan ada poin yang mengatakan calon konsumen atau debitur atau apapun bahasa yang dia gunakannya setuju untuk di masa depan dikontak untuk hubungan pemasaran atau ini lain sebagainya. Nah itu kan yang biasanya ada. Tapi sebagai informasi hal itu tidak wajib untuk kita checklist atau tanda tangan ini untuk kontrak. Makanya biasanya itu kolomnya terpisah. Biasanya tuh kalau kita yang scroll ya ada 2 kolom tuh dia sediakan. Kalau yang digital ya di checklist kan. Checklist pertama itu konsumen setuju dengan seluruh isi perjanjian di atas. Itu wajib tuh. Kalau kita nggak centang nggak lolos nih pengajuan kita. Kita centang. Kemudian ada kedua. Nah kedua ini sifatnya sebenarnya opsional. Konsumen setuju untuk dikontak di kemudian hari untuk hal-hal pemasaran baik oleh perusahaannya atau oleh mitra dari perusahaan tersebut. Nah kalau cuma cek centang lagi. Kalau kita centang itu berarti kita memang setuju untuk dikontak di masa depan untuk pemasaran atau lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak centang, nggak boleh kita dikontak. Bahkan kalau kita dikontak itu mereka melanggar kan? Gitu. Oleh sebab itu paling simpel itu buka tabungan. Misalnya mbaknya buka tabungan di bank A, itu kan kertas tuh. Ada pasti 2 kotak tuh. Kotak pertama menyetujui persyaratan pembukaan rekening tabungan. Kotak kedua pasti berkaitan dengan yang pemasaran itu. Kalau kita nggak checklist yang pemasaran, kita nggak akan dikontak oleh banknya. Tapi kalau kita checklist, akan dikontak oleh perusahaan asuransi yang anak perusahaan dari banknya itu, bank yang biasanya menawarkan asuransi gitu kan, atau dari perusahaan pembiayaan yang menawarkan kredit, menawarkan kartu kredit, itu kita akan dikontak karena kita sudah menyetujui. Diganggu terus kan? Diganggu terus. Apakah kita boleh menarik persetujuan kita? Tuh jawabannya boleh. Boleh ya. Jadi kalau kita merasa risih atau lain sebagainya, kita bisa langsung kontak ke call center dari perusahaan tersebut, meminta untuk persetujuan kita dikontak itu dibatalkan. Itu boleh. Karena ketidaknyamanan kan? Ketidaknyamanan itu. Orang tidur ditelepon, orang beraktivitas ditelepon. Nah, di sisi lain, yang boleh dikontak oleh perusahaan pembiayaan bank atau pinjol lain sebagainya selain kita itu hanya nomor yang kita sediakan sebagai kontak darurat. Nah, jadi biasanya kalau kita buat pinjaman atau apapun lain sebagainya, mau di bank, pembiayaan atau pinjol, kita pasti diminta untuk memberikan 2 kontak darurat. Biasanya itu ya kita kasih orang-orang, biasanya istri kita, suami kita atau adik, kakak lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini, lembaga jasa keuangan cuma boleh mengontak mereka. Kalau mereka mengontak di luar dari kontak darurat tersebut untuk membahas terkait dengan kredit kita, mereka melanggar. Gitu. Nah, yang bahayanya yang ilegal mereka itu biasanya nge-bypass itu. Karena ilegal mereka biasanya buat di aplikasi mereka itu ada Trojan horse. Pas kita install, mereka secara tanpa izin kita mendownload kontak di HP kita. Oleh sebab itu kenapa mereka bisa tiba-tiba kontak ini padahal kita nggak pernah kasih nomornya gitu, karena itu makanya itu sangat bahaya, ilegal. Kalau kita install gitu. Ngeri ya. Ngeri. Oke, masalah klasik UMKM level menengah adalah uang dagang dimakan uang dapur. Sebagai pengawas jasa keuangan, apa tips praktis dari OJK agar sahabat budaya pendengar kita bisa mengelola arus kas atau cash flow yang sehat meskipun usahanya masih skala mikro? Inilah hal yang paling lucu sebenarnya. Kenapa? Karena seringkali kita ketika buka usaha ya, dan ini terjadi waktu saya dulu waktu masih kuliah juga. Kita itu seringkali kalau buka usaha karena menggunakan modal kita sendiri, kita berpikir bahwa semua uang dari pendapatan usaha kita itu akan langsung menjadi milik kita. Kita akan berpikir bahwa kita akan selalu berpikir usaha saya belum besar, belum saatnya saya memisahkan antara pendapatan pribadi dengan
pendapatan perusahaan atau lain sebagainya, sehingga kita gabungkan. Ketika itu digabungkan akhirnya jadi blur. Kita nggak bisa dibedakan yang mana uang kita, yang mana uang usaha kita. Dan itu dibawa ketika buat pinjaman. Akhirnya kayaknya usaha saya mau di scale up nih, dari yang saya jualan online saya mau buka booth. Kita pinjam KUR di bank A. Pas kita pinjam di bank A cairkan misalnya 20 juta. Untuk usaha. Tapi karena kita nggak memisahkan dari awal, mindsetnya nggak kebentuk, alih-alih 20 juta dipakai untuk usaha, 10 jutanya malah menjadi motor. Iya, tapi memang seperti itu biasanya. Iya, jadi motor atau jadi kulkas atau jadi TV baru. Gitu kan? Padahal untung dijadikan barang, tapi kalau jadikan bermacam-macam, beli baju dan sebagainya. Ya kan ya. Akhirnya terpakai itu, sisanya baru digunakan untuk usaha. Akhirnya usahanya tidak berkembang secara efektif, optimal gitu. Akhirnya bangkrut, macet gitu. Oleh sebab itu kenapa kita di OJK itu yang tadi saya bilang ya, kita tuh berusaha menumbuhkan dari mereka masih kecil, anak-anak yang masih kecil, budaya untuk memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Karena ketika budaya itu sudah terbentuk dan mereka akhirnya siap membuka usaha atau lain sebagainya, mereka akhirnya jauh mengetahui nih. Keinginan itu berkaitan dengan pendapat pribadi, pendapatan pribadi. Kebutuhan itu berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Memisahkan. Betul. Jangan karena usaha kita masih kecil kita gabungkan. Dari kecil pun usaha kita harus mulai bisa tuh memisahkan. Cara yang saya lakukan sekarang itu seringkali ketika uang usaha masuk, karena saya ada beberapa usaha juga ya. Ketika saya itu sistemnya digaji juga oleh usaha saya sendiri. Usaha sendiri kan. Jadi saya tetapkan saya ini pegawai dari perusahaan saya, rekeningnya terpisah. Apapun pendapatan dari situ saya akan pakai untuk operasional, kemudian gaji. Setelah itu gaji, nah sisanya itu disimpan bukan sebagai uang saya tapi sebagai uang perusahaan yang disimpan untuk perusahaan itu dikembangkan. Ada uangnya lebih yang sudah disimpan banyak, itu dipakai untuk kembangkan dan begitulah yang sebagainya. Jadi saya itu digaji juga sama perusahaan sendiri. Karena kalau kita nggak memisahkan seperti itu, akhirnya akan bablas. Karena kita selalu berpikir, untung gaji, untung 30 juta nih, itu kan kita pakai semua. Padahal kita belum pakai untuk operasional, belum gaji orang kodong, kan kasihan gitu. Itu yang harus dipisahkan dari kecil. Gitu. Oke, seperti itu. Baik, Pak Inci, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Muka senang semua Pasti ada yang enak ini.
Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM. Ini membahas tentang cerdas finansial bersama OJK, kunci sukses UMKM di era Astacita. Dan Sobat Budaya silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita untuk hari ini. Apalagi sekarang itu lagi marak-maraknya yang namanya pinjaman online ya. Anda belum mengerti yang mana pinjaman online ilegal maupun legal? Nah, silakan untuk Anda yang ingin bertanya 0811 400 9250. Iya, Pak Inci, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sekarang kan banyak sekali modus penipuan investasi atau tawaran pinjaman melalui media sosial nih yang mengatasnamakan lembaga resmi. Nah, bagaimana cara termudah bagi sahabat budaya pendengar kita untuk memastikan sebuah lembaga keuangan itu aman dan berizin OJK sebelum mereka menyerahkan data pribadi atau modal mereka? Seperti yang tadi saya bilang kan, Mbak. Jadi yang paling mudah itu tadi kontak WhatsApp-nya kami 081 157 157 157. Melalui kontak chatbox-nya itu sebenarnya itu semua informasi itu telah tersedia. Selama chatbox-nya itu mengatakan mereka tidak legal, sudah jangan lagi membuat hubungan dengan mereka. Gitu. Jadi cara paling mudah itu kenapa kami buatnya WhatsApp? Karena pertama WhatsApp itu hampir semua masyarakat itu mempunyai WhatsApp. Di sisi lain itu bebas biaya. Seringkali kalau kita pakai call center atau lain sebagainya kan mereka akan ada masalah pulsa lah, apa lain sebagainya. Betul. Di zaman sekarang kan orang udah nggak top up pulsa ya kebanyakan ya, top up-nya tuh kota gitu. Makanya kita sediakan layanan WhatsApp-nya tersebut. Apakah bisa lewat kontak telepon? Bisa juga. Teleponnya berapa? Simpel, 157. Itu teleponnya kami. Nah, kalau mau lewat WhatsApp 081 157 157 157. Kami selalu mengedukasi kepada masyarakat bahwa sebelum melakukan pinjaman mau dimanapun itu, mau dia itu bank, pinjaman apapun lain sebagainya, pastikan legalitasnya dulu melalui kontak OJK yang dimaksud itu. Kalau di kontak OJK sudah mengatakan bahwa perusahaan tersebut terdaftar dan berizin, gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kontak OJK 157 mengatakan mereka tidak berizin atau tidak ada informasi terkait itu, jangan digunakan. Karena seluruh bentuk kelalaian yang dikebatkan oleh kita sendiri yaitu adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan itu sudah diperkuat di POJK-nya kami. Ada POJK kami nomor 22 tahun 2003 terkait dengan pelindungan konsumen, pasal 10 ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan bahwa dalam hal kelalaian, dalam hal kerugian konsumen atau masyarakat diakibatkan oleh kelalaian POJK, maka POJK wajib bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Bagus dong. Artinya kalau data kita bocor atau apa lain sebagainya, ada pinjaman yang tidak sesuai, yang wajib bertanggung jawab POJK-nya. Mau itu pegawainya dipecat kah atau lain sebagainya, nggak peduli. Kan sebelum ada ketentuan ini, biasanya kalau kita ada masalah, banknya pembiayaan itu sesimpel pecat pegawai yang bermasalahnya tuh, baru bilang urus semua kok. Sama ini orang sudah saya pecat, nggak ada kaitannya sama kok baku urus. Kita bingung dong. Benar. Tapi semenjak ada ketentuan ini, mau itu orangnya dipecat yang bermasalah atau lain sebagainya, tetap yang bertanggung jawab perusahaannya. Kemudian ada pasal 2 nih. Nah, pasal 2 ini mengatakan, namun demikian dalam hal kalau POJK dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut timbul akibat konsumen atau masyarakat, maka POJK tidak wajib bertanggung jawab. Jadi kalau ternyata kelalaiannya dari sisi kita, nggak wajib mereka bertanggung jawab. Contohnya apa? Ada nih kasus yang lagi booming. Apa itu? Nah, kita bilang aja ada kasus yang lagi booming kan. Oke, sip lah. Ada dana yang hilang atau lain sebagainya. Disalahkanlah perusahaannya atau lain sebagainya. Padahal itu kemungkinan besar terjadi karena kelalaian kita dalam melindungi data di HP kita. Tahu tidak? OTP itu nggak boleh disebarkan sama sekali. Iya, benar. Betul. Tapi seringkali kita konsumen atau masyarakat dihubungi oleh penipu tanpa sadar kita menyebarkan OTP kita. Masukkan OTP-nya berapa? Bu, ada kode kami kirimkan, tolong kodenya gini. Ketika kita memberikan kode tersebut, maka kelalaian tersebut menjadi miliknya kita. Iya. Atau di sisi lain kita merasa sering tuh kita dengar istilah dihipnotis ya. Padahal itu bukan hipnotis, itu social engineering. Mereka seakan-akan menjadi orang penting atau lain sebagainya dan kita diarahkan. Karena kita kurang fokus, akhirnya kita mengikuti arahan tersebut. Betul. Halo ibu ada pinjaman loh di Shopee gini. Panik dong kita. Saya nggak pernah buat. Oh ya bu, kami bantu untuk batalkan pinjamannya ya. Tapi sebelum itu ibu tolong dong sediakan ini. Kemudian ibu tolong install aplikasi kredit A. Waduh. Kalau kita terliterasi dengan baik, harusnya kita sadar nih apa hubungannya. Gua katanya ada pinjaman di Shopee kok tiba-tiba disuruh buka aplikasi ini kredit A. Harusnya kalau kita terliterasi dengan baik kita langsung tahu nggak nih. Tapi biasanya karena kita
kurang fokus, kita kejebak, kita bukan nih kredit A. Iya. Kemudian kita disuruh ajukan pinjaman. Waduh. Cair. Setelah cair, uangnya masuk dong ke rekening siapa? Ke rekening kita dulu. Kemudian penipunya bilang, "Bu, uangnya udah masuk ya. Tolong uangnya ditransfer ke saya. Biar pinjaman Ibu dapat kami batalkan." Dengan santainya kita transfer uang tersebut. Iya. Beberapa bulan kemudian tercatat di Slik ada pinjaman di kredit A. Datang Waduh. kita ke OJK. Gini, saya nggak pernah ajukan pinjaman gini. Kita tanya kredit A-nya. Katanya ada nih kredit yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur. Kredit A bilang, "Oh enggak kok Pak, ini buktinya." Ibunya kasih KTP-nya, ini fotonya dia, ini tanda tangannya dia. Akhirnya ibu bilang, "Oh iya Pak, saya diarahkan gini." Nggak bisa Saya tuh. hipnotis, Pak. Nggak bisa tuh. Kalau kejadian kayak gitu berarti itu Iya. kelalaiannya kita. Gitu. Apapun alasannya kita dihipnotis enggak. Karena kesadaran diri sendiri kritis atau lain sebagainya itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Iya. Gitu. Makanya bagaimana cara kita meningkatkan rasa kritis itu lain sebagainya dengan meningkatkan pemahaman kita terkait dengan sektor jasa keuangan. Iya. Gitu. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Pintar-pintar lah, jangan sampai ibu mengatakan bahwa ya pendengar kita mengatakan, wah ini kita diarahkan, iya saya harus ini demi tidak ada pinjaman. Ternyata justru bertambah pinjamannya ya. Oke, baik, kita lanjut lagi nih. Terkait penguatan ekonomi lokal, apakah OJK Sulawesi Selatan Sulawesi Barat ini memiliki program khusus seperti tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD? Betul. Yang bisa diikuti oleh sahabat budaya pendengar kita agar mereka bisa naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha lebih mapan dan profesional nih. Jadi sebenarnya ada Mbak. Jadi TPAKD tadi dimaksudnya. Iya, Tapi kita iya. harus pahami TPAKD itu bukan miliknya OJK, Oh ya, tapi miliknya pemerintah. pemerintah ya. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten dan lain sebagainya. OJK ada untuk membantu akselerasi dari jalannya program tersebut. Jadi TPAKD ini dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan berkolaborasi dengan OJK sehingga mereka itu dapat mengakselerasi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi melalui ya UMKM itu, usaha lain sebagainya. Bagaimana cara kerjanya? Jadi di setiap tingkat provinsi, kota dan kabupaten itu ada tim TPAKD-nya. Iya. Jadi provinsi itu punya tim TPAKD, kota punya tim TPAKD, Kota Makassar, Kabupaten Maros atau lain sebagainya ada. Setiap tim TPAKD ini akan melakukan pendataan di wilayahnya masing-masing. Usaha-usaha yang berpotensi untuk tumbuh atau berkembang atau lain sebagainya. Iya. Caranya ada dua nih berarti caranya kita. Antara kita didapat oleh tim TPAKD-nya atau kita yang mengajukan diri kepada tim TPAKD-nya. Jadi kita kalau Bapak Ibu ini merasa usahanya memang sesuai dengan standarnya TPAKD kotanya atau kabupatennya, maka langsung pergi ke dinas perekonomian ya. Ke dinas perekonomian dan lain sebagainya yang di kantor wali kota, kantor bupati atau lain sebagainya, dan minta untuk bagaimana sih cara saya mendaftarkan diri di program TPAKD ini? Pasti itu ada tuh persyaratan dikasih. Iya. Kalau misalnya kita lolos dan masuk sebagai usaha yang dikembangkan melalui program TPAKD ini, maka tim TPAKD ini akan memasukkan kita ke dalam business matching. Nah, di sini baru ada perannya OJK. Apa perannya OJK? Pemerintah kota ini datang nih, dia bawa nih, ini tolong dong, saya ada 10 usaha dari Kota Makassar misalnya. Ini sudah masuk persyaratannya kami, secara usaha bagus, kredit bagus, gini, saya minta tolong dong di bisnis matching kan. Nah, OJK tugasnya adalah menginformasikan kepada lembaga jasa keuangan yang ada di bawah koordinasinya. Ini nih Kota Makassar ada 10 usaha yang mereka tawarkan ini. Ada tidak teman-teman yang di lembaga jasa keuangan tertarik untuk kasih pembiayaan? Iya. Gitu. Nah, misalnya nih Bang A, dia bilang, "Oh ya, saya tertarik." Iya. OJK kasih, "Oh ya, tolong ini hubungin dong. Ini nih kontaknya PIC dari Kota Makassar." Connect business matching. Nah, kemudian kan ini usaha kecil nih. Pemkot Makassar bilang, "Loh, tapi gimana kalau mereka gagal usahanya lain sebagainya?" Nah, OJK lagi bilang nih, "Oh, tenang. Kan lembaga jasa keuangan termasuk asuransi nih. Kami cari lagi perusahaan asuransi." Perusahaan asuransi ini ada Bank A sudah siap kasih uang nih ke UMKM ini yang disarankan oleh Pemkot Makassar. Iya. Tapi Bank A takut nih, gimana kalau macet? Iya. Bisa tidak kamu asuransikan? Asuransi bilang, "Oh bisa sih. Apa jaminan saya?" "Jaminan kamu Pemkot Makassarnya." Gitu. Akhirnya asuransi mau. "Oh ya boleh deh, saya jaminkan." Nanti yang bayar jaminannya berarti Pemkot ya gitu. Nah, kemudian masuk lagi nih, kami cari lagi.
udah nih, udah ada asuransinya, udah ada banknya, apalagi yang kurang pelatihan. Pelatihannya oleh siapa? Oleh kami. Nah gitu. Jadi TPAKD itu adalah membentuk ekosistem Iya. untuk memastikan bahwa proses usaha itu berjalan terakselerasi. Iya, Sebenarnya mekanisme ini sudah bisa dijalankan secara mandiri oleh pelaku usaha, gitu kan, UMKM-nya. Cuman ya kami bantu. Nah, tapi semua mekanismenya, semua prosesnya itu dikendalikan oleh tim TPAKD yang ada di masing-masing tingkat provinsi, ke kabupaten atau kota. Kami OJK hanya sebagai salah satu kolaborator dalam ekosistem dimaksud. Oke, sip lah. Baik, Pak Inci, ini menarik sekali sebenarnya ke perbincangan kita hari ini. Tapi apa boleh buat, karena kita udah dibatasi oleh waktu. Nah, sebagai closing statement nih, Pak Inci, apa yang ingin disampaikan nih terkait dengan pembahasan kita untuk hari ini? Silakan, Pak Inci. Kalau pesan dari kami ya, dari OJK itu, ketika kita ingin membuat pinjaman, berinvestasi atau apapun itu, pastikan 2L. Iya. Legal dan logis. Kalau dia legal, pastikan logis tidak hal yang mereka tawarkan. Iya. Kalau mereka logis menawarkan sesuatu, pastikan legal. Dua hal ini tidak boleh terpisah. Iya. Ada perusahaan yang legal, tapi nggak logis. Dampaknya apa? Penipuan. Iya, Ambil contoh Abutur, Iya, legal. benar. Tapi kan nggak logis. Nggak logis. Akhirnya apa? Penipuan, gitu kan? Betul. Ada juga perusahaan yang logis, tapi nggak legal. Contohnya mungkin yang PT Waktunya Beli Saham, yang lagi viral pernah itu ya, yang penipuan 73M. Caranya legal, berinvestasi di saham. Caranya logis, berinvestasi di saham, tapi nggak legal. Jadi ketika terjadi penipuan dan lain sebagainya, akhirnya nggak ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya, karena nggak ada landasan hukumnya. Gitu. Oke. Jadi pastikan legal, logis. Legal logis ya. Jadi perhatikan 2L, legal dan logis. Oke, kalau gitu Pak Inci, menarik sekali ya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu tuh kebersamaan kita di program acara Teras UMKM. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk pendengar kita, terutama untuk para pelaku UMKM yang ragu-ragu untuk pinjol. Jangan lupa tadi sudah kalau ragu Ki, hubungi Miki di WhatsApp 081 157 157 157. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih, saya Dewi Satriani yang bertugas. Terima kasih Pak Inci. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi.